pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Kabar Bahalap Podcast pada pagi hari ini, Selasa tanggal 30 Januari 2024. Bersama saya Diakon Erin Setianto dari lingkungan pelayanan 1 Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali di pagi yang baru ini, kami ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang baik bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan taat kepada kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nas pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak GKE, yaitu terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Dengan perikop keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledai yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendari keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur, dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhempit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Bapak Pendeta LD BT dalam buku Kabar Bahalap yang berjudul Banyak Cara Allah Menegur. Salah satu trik untuk mengendalikan kemarahan adalah dengan berhitung dari 1 sampai 10 di dalam hati. Hal itu menjadikan pikiran lebih rileks. Diharapkan kita jadi lebih mampu mengendalikan diri, sehingga kemarahan kita tidak meluap melalui perkataan atau perbuatan yang bertolak belakang dengan jiwa Kristiani yang menjadi jati diri kita.
Penyataan Allah terkadang tidak sejalan dengan pikiran manusia. Dalam hal ini, Tuhan kita dapat dikatakan sebagai Tuhan yang humoris. Kita melihat bagaimana Tuhan menyampaikan maksudnya dengan cara yang unik. Hal ini tampak ketika Allah berfirman kepada Bileam. Keledai Bileam merespon secara berbeda dalam 3 perjumpaan dengan malaikat Tuhan yang menghunus pedang. Yang pertama, keledai Bileam menyimpang dari jalan dan menapaki ladang, sehingga Bileam memukulnya untuk mengarahkannya kembali. Lalu yang kedua, sang keledai menekankan dirinya pada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit dan ia kembali memukulnya. Dan yang ketiga, sang keledai meniarap dan tidak mau berjalan. Akibatnya Bileam pun memukulnya lagi. Dalam setiap perjumpaan ini dikatakan bahwa sang keledai melihat malaikat Tuhan. Sedangkan Tuhan baru menyingkapkan mata Bileam setelah terjadi percakapan antara dia dengan keledainya yang merasa tidak senang karena dipukuli terus-menerus. Saat itulah Bileam melihat malaikat Tuhan dan tersungkur. Bileam dikenal sebagai seorang pelihat yang ahli, tetapi tidak sanggup melihat malaikat Tuhan yang berdiri di depannya. Allah menunjukkan bagaimana penglihatannya kalah dari seekor keledai. Ini adalah teguran Allah yang humoris, sebab peristiwa ini sangat tak terduga dan ironis bagi seorang pelihat terkenal. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai penglihatan dan pengertian yang cukup baik tentang Allah? Atau jangan-jangan kita juga lebih buta dari seekor hewan? Mungkin kita bisa menimba ilmu, pengetahuan, dan teologi sedalam-dalamnya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah yang membukakan itu semua bagi kita. Marilah kita terus belajar peka terhadap kehadiran Allah, supaya kita tahu apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Dengan demikian, kita dapat menjalankan kehidupan yang menyenangkan hatinya. Kita bersukacita sebab diizinkan melihat lebih dalam isi hatinya dan memasuki undangan hidup di dalam kehendaknya. Kisah Bileam dan keledai tunggangannya mengingatkan agar kita tidak dengan sengaja menentang kehendak Tuhan. Kita bukan hanya harus mengembangkan kepekaan untuk bisa memahami kehendak Tuhan, tetapi kita juga harus mencari kehendak-Nya dengan ketekunan, kesabaran, dan kesediaan untuk taat. Bila kita dengan sengaja menentang kehendak Tuhan yang telah kita ketahui, kita akan menerima hukuman. Kita juga perlu menyadari bahwa cara Tuhan mengingatkan tidak selalu bisa kita duga sebelumnya. Seperti halnya keledai yang bisa berbicara dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Tuhan menghendaki agar kita mengikuti panggilannya, yaitu agar kita menjadi alat di tangan Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan-Nya. Ingatlah bahwa mencari kehendak Tuhan itu menuntut ketekunan, dan melakukan kehendak Tuhan itu menuntut pengorbanan. Apakah kita memiliki ketekunan untuk mencari kehendak Tuhan dan memiliki kesediaan untuk mentaati kehendak-Nya? Bila kita tidak tekun mencari kehendak Tuhan, atau kita tidak memiliki komitmen atau tekad untuk melakukan kehendak-Nya, kita tidak akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini.
Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah layanan podcast kita pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.